Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas akhir statistika kami dengan judul Tipe Mahasiswa Sistem Informasi di STT Terpadu Nurul Fikri angkatan 2018 sampai 2020 terhadap kesibukan. Dengan beranggotakan Muhammad Abdurrah Mubarok, Nabila El Mutia, Desi Fitriani Dewi, Luluul Muksin, Dimas Syahrul Firdaus, Rizky Muhammad Yusuf. Akan ada pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama, bab 1, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah. Bab 2, landasan teori, software yang digunakan. Bab 3, alur, lokasi, objek. Identifikasi masalah, pengumpulan data, tahap pengolahan data. Bab 4, pengambilan sampel, responden, kesibukan, organisasi. Bab 5, kesimpulan, saran. Oke, bab 1, latar belakang. Kenapa kami mengangkat judul itu? Yaitu dengan berbagai karakter mahasiswa di STT Terpadu Nurul Fikri, membuat kami ingin meneliti dan melakukan analisa berbagai tipe mahasiswa sistem informasi maupun teknik di kampus STT Terpadu Nurul Fikri berdasarkan kesibukan atau kegiatan yang dijalani. Hasil penelitian ini nantinya dapat diketahui apakah mahasiswa STT Terpadu Nurul Fikri didominasi oleh mahasiswa yang berfokus pada akademik saja, mahasiswa yang berfokus pada organisasi saja, atau mahasiswa yang berfokus pada keduanya, secara menggunakan metode sampling acak sederhana via Google Form. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Yang kedua adalah rumusan masalah. Rumusan masalah itu adalah pernyataan lengkap dan terperinci dari suatu masalah yang sedang diamati. Nah, rumusan masalah dalam penelitian ini ada dua. Yang pertama adalah bagaimana cara mengetahui jenis kegiatan organisasi yang diamati mahasiswa STT Terpadu Nurul Fikri dari angkatan 2018 sampai 2020 berdasarkan kesibukan masing-masing. Dan yang kedua adalah bagaimana cara mengelompokkan tipe mahasiswa STT Terpadu Nurul Fikri dari angkatan 2018 sampai 2020. Next. Next video. Yang kedua adalah tujuan. Tujuan penelitian adalah hasil yang hendak diperoleh saat penelitian dalam mengamati permasalahan. Tujuan dari permasalahan yang kita alami ini adalah yang pertama adalah mengetahui jenis kegiatan organisasi yang diminati mahasiswa di STT Terpadu Nurul Fikri angkatan 2018 sampai 2020 berdasarkan kesibukan masing-masing mahasiswa. Dan yang kedua adalah mengetahui dan mengelompokkan tipe mahasiswa STT Terpadu Nurul Fikri angkatan 2018 sampai 2020. Yang ketiga adalah pembatasan masalah. Berdasarkan masalah serta penjelasan sebelumnya, maka penelitian ini dibatasi dengan 3. Yang pertama adalah jurusan. Jadi mahasiswa S1, jurusan Sistem Informasi STT Terpadu Nurul Fikri. Dan yang kedua adalah angkatan. Mahasiswa reguler tahun ajaran 2018 sampai 2020 dengan jumlah sampel 40 orang mahasiswa. Dan yang ketiga adalah lingkup sampel. Pemilihan organisasi maupun komunitas kami batasi hanya di lingkup intra kampus STT Terpadu Nurul Fikri saja. Next. Yang kedua, bab 2 akan dibahas oleh teman saya. Pada bab 2, terdapat landasan teori yang memuat penjelasan tentang variabel yang kami teliti, juga teori yang kami gunakan untuk menganalisis penelitian ini.
Yang pertama ada mahasiswa sebagai sampel penelitian, lalu organisasi, yaitu ada DPM, BEM, Sanada, sebagai lembaga dakwah kemahasiswaan, juga ada IT Club, yaitu DSC, NETS, dan GIR. Adapun teori yang kami gunakan, yaitu distribusi frekuensi untuk menggambarkan data yang dilambangkan dalam angka. Lalu ukuran pemusatan yang kami gunakan yaitu modus sebagai nilai yang paling sering muncul. Next. Software yang kami gunakan untuk penelitian ini yaitu ada Google Forms sebagai alat pengambilan sampel, lalu Google Dokumen untuk penyusunan dan pengolahan data secara online, Microsoft Excel yaitu untuk pengolahan data yang berbentuk angka, dan Microsoft Word untuk pengolahan data secara final. Next, pada bab 3, yaitu alur penelitian. Kami mulai dengan memasukkan dan menentukan objek penelitian, yaitu mahasiswa STT Terpadu Nurul Fikri, kemudian mencari dan mengidentifikasi masalah, yaitu kesibukan para mahasiswa, lalu memasukkan dan menentukan tujuan penelitian, yaitu mengelompokkan tipe-tipe mahasiswa berdasarkan kesibukannya. Lalu memasukkan dan menentukan variabel X, yaitu kesibukan mahasiswa berdasarkan organisasi maupun klub IT yang mereka ikuti ataupun tidak mengikuti keduanya. Lalu data-data ini kami olah dan kami ambil kesimpulannya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila. Selanjutnya ada lokasi. Kami melakukan penelitian ini menggunakan Google Docs sebagai media penyusunan makalah dan dilakukan secara daring. Kemudian ada objek penelitian. Objek dari penelitian ini adalah tipe mahasiswa STT Terpadu Nurul Fikri angkatan 2018 sampai 2020 berdasarkan kesibukan mahasiswa STT Terpadu Nurul Fikri itu sendiri. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Dalam penelitian ini, kami menentukan rumusan masalah dan juga batasan masalah yang dijadikan sebagai fokus dari pokok permasalahan penelitian ini. Masalah di dalam penelitian ini adalah mengelompokkan jenis mahasiswa STT Terpadu Nurul Fikri berdasarkan kesibukan yang dijalani. Terus selanjutnya ada pengumpulan data. Dalam penelitian ini kami melakukan survei menggunakan Google Form. Pengelompokan subjek mahasiswa STT Terpadu Nurul Fikri pada survei ini dibagi menjadi 3 bagian atau 3 kelompok, yaitu bekerja, organisasi, atau rebahan, serta jenis organisasi yang diminati. Next. Selanjutnya ada tahapan pengolahan data. Tahapan pengolahan data ini dilalui dengan 3 tahap. Yang pertama itu adalah membuat diagram lingkaran dan tabel. Tahap kedua melakukan perhitungan jumlah dan pengelompokan terhadap mahasiswa yang bekerja, organisasi, dan tidak ada kegiatan atau rebahan dari angkatan 2018 sampai 2020. Dan tahap terakhir adalah analisis terhadap pengolahan data yang diperoleh dari hasil penelitian. Next. Selanjutnya ada bab 4. Nah, pengambilan sampel. Dari kuesioner yang disebar, kami mendapat 43 responden. Dari responden ini, yang mengisi Google Form terdiri dari mahasiswa di STT Nurul Fikri angkatan 2018 sampai 2020 dari program studi sistem informasi maupun program studi teknik informatika dengan menggunakan metode sampling acak. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk berempat, untuk responden tiap angkatan prodi sistem informatika dan teknik informatika. Untuk keempat, tabel A. Tabel A dan modus prodi mahasiswa STT Nurul Fikri angkatan 2018 sampai 2020.
Berdasarkan data tabel sebanyak 43 responden di atas, nilai modus yang diperoleh adalah responden berasal dari sistem informatika dan dengan jumlah data sebanyak 25. Responden 24. Kedua, angkatan. Berdasarkan data pada tabel sebanyak 43 responden di atas, nilai modus yang diperoleh adalah responden berasal dari angkatan 2020 dengan jumlah data sebanyak 24. Responden yang berasal dari prodi sistem informatika dan teknik informatika. Untuk responden angkatan 2020 sebanyak 24 responden dengan nilai presentasi yaitu 55,8%. Dan untuk responden angkatan 2019 adalah 13 responden dengan nilai presentasi adalah 30,2%. Dan responden untuk angkatan 2018 adalah 6 responden dan nilai presentasinya adalah 14%. 43 responden berasal dari prodi sistem informatika dan teknik informatika STT Nurul-Fikri dengan jumlah masing-masing sebesar 25 dan 13 responden. Lanjut. Untuk kesibukan kerja adalah dengan nilai responden 11 responden dan 25,50%. Untuk organisasi, untuk kesibukan organisasi adalah 22 responden atau nilai presentasinya adalah 51,16%. Dan untuk kesibukan rebahan dengan nilai responden 10 responden dan nilai 23,26%. Dan paling banyak kesibukannya adalah di organisasi dengan nilai 22 responden dan nilai presentasinya adalah 51,16%. Next. Nah, organisasi yang diminati. Untuk non-organisasi adalah nilainya adalah 3 responden atau setara nilainya 6,98%. Untuk DPM dengan nilai responden 7 responden dan nilai presentasinya adalah 16,28%. Untuk BEM 10 responden dan nilai presentasinya adalah 3,26 responden. Untuk Senada 13 responden dengan nilai presentasi 30,23%. Untuk DSC IT Club dengan nilai responden adalah 5 responden. Untuk nilai presentasinya adalah 11,63%. Nets IT Club dengan nilai responden 4 responden. Dan untuk nilai presentasinya adalah 6,35%. Untuk GIR Teks IT dengan responden 1 responden, untuk nilai presentasinya adalah 2,32%. Untuk organisasi terbanyak yang diminati adalah Senada dengan nilai responden 13 responden dan nilai presentasinya adalah 30,23%. Responden berasal dari prodi sistem informatika dan teknik informatika angkatan
2018 sampai 2020 STT Nurul Fikri. Next. Ini adalah contoh responden dari nilai tersebut. Sudah dilanjut oleh. Selanjutnya adalah bab 5. Dari penelitian yang kami lakukan dapat ditarik kesimpulan berikut. Pertama, jenis kegiatan organisasi yang diminati mahasiswa STT Nurul Fikri adalah Badan Eksekutif Mahasiswa dan Senada. 2. Mahasiswa angkatan 2018 sampai 2020 STT Nurul Fikri melakukan kegiatan organisasi dan bekerja. Selanjutnya adalah saran. Perlu dilakukan penelitian lanjutan terhadap hasil survei serta kerjasama melalui bidang akademik untuk mengamati berapa banyak mahasiswa aktif di angkatan 2018 sampai 2020 yang mengikuti organisasi maupun bekerja. Sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.